Assalamualaikum, selamat siang dok. Waalaikumsalam, selamat siang Bu, silahkan duduk. Baik dok, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Zuha. Saya yang akan bertugas untuk menemani Ibu untuk pemeriksaan kandungan kali ini. Sebelum kita periksa, perkenankan saya untuk mendata identitas Ibu dulu ya. Iya dok, silakan. Apakah Ibu membawa kartu identitas seperti KTP? Iya dok, saya bawa kok. Baik, mohon maaf Ibu, boleh saya lihat kartu KTP-nya terlebih dahulu? Iya dok, ini silakan. Baik, di sini dengan Ibu Iza ya? Benar Ibu Iza? Iya dok, benar. Usia Ibu tahun ini 26 tahun, apa benar Ibu? Iya dok, benar. Oke, kalau boleh tahu, sekarang ini kehamilan yang keberapa ya Ibu? Untuk saat ini kehamilan yang pertama saya dok. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kehamilan yang pertama ya Bu berarti. Apa Ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan kandungan sebelumnya? Belum pernah sih dok. Beberapa hari setelah saya tahu saya hamil, suami saya meninggal dunia. Karena itu dari kemarin saya belum sempat cek kandungan dan baru hari ini saya menyempatkan diri untuk periksa kandungan bersama ibu saya. Saya turut berduka cita ya Bu. Kalau begitu, silahkan berbaring terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan ya Bu. Baik dok. Ibu, dari hasil pemeriksaan usia kandungannya sudah masuk minggu ke-6. Pada minggu ke-6 ini juga wajah bayi sudah mulai terbentuk ya Bu. Tapi belum bisa menentukan jenis kelamin. Sejauh ini apakah ada yang dirasakan oleh Ibu? Sejauh ini yang saya rasakan, saya sering merasa mual sih dok. Rasa mual itu memang sering dirasakan sih Bu pada usia kehamilan muda, seperti Ibu sekarang. Lalu kalau saya boleh tahu ya dok, rasa mual ini berasal dari apa ya dok? Dan kenapa pada saat hamil saya tuh kok jadi sering mual gitu? Baik, sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit. Rasa mual itu terjadi karena kondisi akibat meningkatnya hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan pergerakan saluran pencernaan melambat. Lalu indera penciuman ibu juga cenderung menjadi lebih sensitif. Nanti untuk menghindari rasa mualnya, tiap pagi ibu bisa membiasakan minum air hangat setelah bangun tidur. Lalu menghindari makanan yang berbau tajam seperti makanan yang berbau amis. Jadi ibu bisa ganti sarapan ibu dengan biskuit atau roti yang lain. Lalu pilih makanan yang mudah dicerna dan rendah lemak ya Bu. Dan pastikan porsi makannya sedikit saja, tapi sering. Selain mual, apa ada yang ibu rasakan lagi? Ada sih dok, semenjak saya hamil ini saya sering kali merasa sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, sering merasa kelelahan padahal baru awal hamil, dan di kulit saya muncul ruam-ruam. Begitu dok, gejala-gejala yang saya rasakan ini apakah normal terjadi pada usia kehamilan muda ya dok? Pada kehamilan pertama, khususnya pada usia kehamilan muda, memang banyak gejala yang dapat timbul, apalagi ini kehamilan yang pertama ibu. Jadi, tubuh sering memberikan respon terhadap janin di kandungan ibu. Tapi untuk membuktikan aman atau tidak, selanjutnya saya akan merekomendasikan ibu untuk melakukan tes lab. Nanti akan ada perawat yang menemani ibu untuk menjalani tes lab. Nanti setelah ibu selesai menjalankan tes lab itu, ibu bisa kembali lagi ke sini. Nanti hasil tes labnya akan saya jelaskan. Baik dok, terima kasih. Permisi dok. Iya Bu, mari silahkan duduk kembali. Baik dok, terima kasih. Baik Ibu, hasil tes labnya sudah keluar ya Bu. Sebelum saya bacakan dan jelaskan lebih lanjut, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa informasi yang akan saya berikan ini bukan berita yang baik. Karena itu, apakah Ibu tetap ingin mendengarkan berita ini atau ada pihak keluarga lain yang mungkin bisa menggantikan Ibu untuk saya jelaskan? Saya ingin mendengarkannya secara langsung aja dok. Baik, apakah Ibu sanggup untuk mendengar seluruh informasi yang akan saya berikan? Insya Allah saya sanggup dok. Baik Bu, sebelumnya saya minta Ibu untuk tenang selama mendengarkan informasi yang akan saya berikan dan tetap berpikir positif saja ya Bu. Baik dok. Baik, berdasarkan hasil tes lab yang sudah Ibu jalani sebelumnya, hasilnya menunjukkan bahwa Ibu ternyata dinyatakan positif mengidap HIV atau AIDS. Apa dok? Saya positif HIV. Beneran dok? Gak bohong kan? Baik, iya Bu, Ibu bisa tenang terlebih dahulu saja. Jangan berpikir yang negatif, berpikir positif saja. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang HIV atau AIDS ini terlebih dahulu.
agar ibu bisa lebih tenang dalam menerima informasi yang akan saya berikan. Baik dok. Baik, sebelumnya saya jelaskan ya Bu, HIV itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau virus HIV ini di dalam tubuh akan menyerang sistem imun, di mana sistem imun ini yang berfungsi untuk melawan berbagai agen penyebab penyakit. Maaf ya Bu, kalau boleh tahu, saya ingin sedikit bertanya, apakah Ibu pernah melakukan hubungan intim selain dengan suami Ibu? Tidak pernah dok. Lalu, apakah Ibu pernah menggunakan jarum suntikan bekas? Tidak pernah dok. Baik, atau mungkin apakah Ibu mengetahui bahwa suami Ibu pengidap HIV atau pengguna jarum suntikan? Sebelumnya saya ingin minta maaf ya dok, karena saya sendiri tuh tidak pernah bertanya kepada suami saya dan tidak pernah melakukan pengecekan juga. Tapi kalau saya boleh tahu ya dok, apa hubungannya pertanyaan dokter ini dengan HIV ya? Baik Ibu, saya akan sedikit menjelaskan lagi tentang virus HIV ini. Virus HIV ini tuh bisa ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah pada penggunaan jarum suntik atau melalui pertukaran cairan praejakulasi dalam cairan vagina pada saat berhubungan seksual. Oh begitu ya dok. Lalu apakah HIV ini berbahaya untuk bayi saya? Dan apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Baik Bu, jadi penyakit HIV ini bisa memberikan bahaya 2 kali lipat bagi ibu hamil dan dapat menginfeksi bayi lewat plasenta sehingga menyebabkan keguguran dan dampak buruk lainnya bagi ibu dan bayi. Selain itu, ibu hamil yang terinfeksi HIV sangat rentan untuk terserang infeksi oportunistik, yaitu penyakit yang lebih sering dan lebih parah seperti pneumonia, TBC, hingga kanker. Penyakit ini belum bisa disembuhkan Bu. Karena itu, saya akan merencanakan pengobatan untuk ibu ke depannya, yaitu terapi obat antiretroviral atau ARV. Tujuannya untuk mengurangi resiko penularan parental kepada janin atau neonatus. Jika ibu rutin melakukan pengobatan ini, daya tahan tubuh ibu untuk melawan infeksi akan semakin meningkat. Sejauh ini, apakah ibu sudah paham atau ada beberapa pertanyaan yang ibu tanyakan? Baik dok, saya ingin bertanya, apakah pengobatan ini tuh penting untuk saya jalani? Lalu jika saya melakukan pengobatan ini, apakah saya Baik Ibu, tapi sebelumnya mohon maaf Bu, saya tidak bisa langsung memutuskan apakah Ibu akan sembuh secara total dari penyakit ini atau tidak, karena semua kemungkinan dapat terjadi. Tapi pengobatan ini tuh sangat penting Ibu, karena tanpa adanya pengobatan ini, Ibu memiliki resiko 25-30% untuk menularkan virus pada bayi Ibu selama kehamilan. Apakah ada pertanyaan lagi Ibu? Sebenarnya kan ini masih lama sih dok, tapi saya ingin bertanya. Tapi waktu saat proses persalinan nanti, apakah tidak akan terjadi apa-apa dok? Baik Ibu, untuk proses persalinan itu sendiri nanti Ibu dianjurkan untuk melahirkan dengan operasi sesar. Ibu tidak disarankan untuk melahirkan secara normal karena bayi dapat tertular HIV melalui darah ataupun cairan ketuban. Setelah persalinan, nanti ibu juga tidak dianjurkan untuk memberikan ASI kepada bayi ibu, karena HIV dari ibu juga dapat ditularkan pada bayi melalui makanan yang terlebih dulu dikunyah oleh ibu, meski resikonya itu sangat rendah. Kemudian, apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan lagi Bu? Sejauh ini belum ada sih dok. Baik Ibu, untuk memastikan, boleh Ibu menjelaskan sedikit kembali apa yang terkait apa yang telah saya jelaskan sebelumnya? Sejauh ini yang saya tangkap, saya terkena HIV. Sebenarnya saya takut sih dok, karena dapat menular ke bayi saya. Tapi kalau dokter nanti akan ada terapi obatnya, terus nanti proses persalinannya harus sesar, dan nanti saya tidak boleh menyusui bayi, saya langsung ya dok, supaya bayi saya tidak tertular HIV. Betul sekali Ibu, berarti sejauh ini Ibu sudah mengerti ya terkait penyakit yang Ibu derita ini.
Saya paham sekali jika ibu takut, tapi saya harap ibu tetap tenang, jangan stres, tetap berpikir positif, karena pikiran ibu juga dapat berpengaruh terhadap janin ibu. Dan saya juga mohon dukungan dari keluarga ya Bu, terutama orang tua ibu, untuk tetap mendukung kehamilan ibu hingga persalinan nanti. Selanjutnya, nanti saya akan atur jadwal untuk kunjungan ibu selanjutnya dan untuk pengobatan HIV-nya ya Bu. Baik dok. Baik, kalau begitu saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya Bu. Saya harap ibu dapat mengikuti pengobatan HIV-nya dengan baik. Jika ibu merasakan sesuatu, silahkan boleh langsung datang ke sini saja ya Bu, walaupun belum sampai kepada jadwal kunjungan selanjutnya. Baik dokter, terima kasih banyak ya dok atas bantuannya. Sama-sama Ibu, tetap semangat dan tetap sehat terus ya Bu. Iya dok, terima kasih. Selamat siang dok. Selamat siang Ibu, hati-hati di jalan ya Bu.